Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayyul hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Ar-Royan yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga pada subuh pagi hari ini kita dapat bersama-sama mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga langkah-langkah kita dari rumah menuju masjid dicatat oleh Allah sebagai amal-amal soleh. Salawat teriring salam semoga kita selalu sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang di kelak hari akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas kitab Nasha'ihul Ibad halaman ke-7. Halaman ke-7 yang paling akhir ya. Warawa, dan telah meriwayatkan siapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, an Ibnu Umar, maksudnya an Abdullah bin Umar, wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di kitab At-Tirmidzi, kalau yang punya kitab nanti bisa dicek di hadis nomor 2512. Qala khoslatani, itu ada dua hal, man siapa orang, kana tak ada siapa ada pada kedua hal tersebut, fihi di dalam diri man, katapa maka akan mencatat kepada ing man siapa Allah syakiran, yaitu dicatat orang yang pandai bersyukur, sabiron, yaitu orang yang pandai bersabar. Jadi ada dua hal yang apabila orang itu melakukan dua hal tersebut, maka Allah akan mencatat orang tersebut sebagai orang yang ahli bersyukur dan orang yang sabar. Orang yang bersyukur itu susah Pak, sangat susah sekali. Paling susah orang yang bersyukur, apalagi orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita diuji, tetangga kanan kiri mempunyai harta benda yang melimpah ruah, sudah begitu sholatnya nggak rajin, banyak maksiat misalnya, kita yang di tengah-tengah sudah rajin sholat, setiap hari bangun malam bermunajat kepada Allah, ikhtiarnya sudah semaksimal mungkin, ternyata rezekinya tidak seperti tetangga kanan kiri. Kira-kira kita gimana Pak? Ngedumel kan biasanya kan? Bahkan kadang-kadang suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, kurangnya apa hambamu ini? Setiap perintahmu aku lakukan, setiap laranganmu aku tinggalkan. Aku setiap malam telah bermunajat kepada Engkau wahai Allah, sambil menangis di atas sajadahku. Tapi kenapa Engkau tega? Kan saya begitu akhirnya kan, menyalahkan Tuhan akhirnya.
Kenapa engkau tega? Tetangga kanan kiriku sudah banyak bermaksiat, selalu berhura-hura, tapi engkau berikan rezeki yang begitu melimpah ruah. Mereka bisa bergembira ria, tapi saya dan keluarga saya, istri, anak-anak saya dalam kondisi yang sangat miskin seperti ini, wahai Allah. Kenapa bisa begitu? Apakah engkau tega, wahai Allah? Ini gawat ini kayak begini. Ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bisa jadi menjadi keluhan manusia yang sedang diuji oleh Allah, diuji keimanannya kepada Allah hanya dengan rezeki yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Allah di dalam surat At-Tolak, kalau bagi orang yang dusa'ah, orang yang punya kemampuan, punya keleluasaan rezeki, hanya dikatakan liunfik, supaya. Tetapi bagi orang yang wamang kudiro, yang sedang disempitkan rezekinya, ini ada fa jawab dari man syartiyah tadi, fal yunfiq, seolah-olah ini setengah wajib. Jadi apabila ada orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah, dianjurkan untuk berinfak. Tetapi ketika disempitkan rezekinya oleh Allah, maka fal yunfik ma atahullah, maka berinfaklah. Ini menjawab bagi orang yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah. Justru ketika kita disempitkan rezekinya oleh Allah, Allah betul-betul mengharap orang itu, menganjurkan dengan sangat orang tersebut untuk berinfak di jalan Allah. Orang berinfak itu kan kadang-kadang berpikirnya tentang harta benda. Padahal berinfak bisa dengan tenaga, berinfak bisa dengan pikiran, berinfak juga bisa dengan lisan. Ada berbagai macam cara. Nah kalau ada orang miskin, udah miskin, ngomongnya nggak enak Pak. Berarti nggak pernah infak, senyum nggak, nggak. Dikasih orang malah ngomongnya nyelkit. Nah ini kalau dia tidak bisa melakukan hal-hal nanti yang akan dibicarakan, maka orang itu ketika ia bisa melakukan akan dicatat oleh Allah orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Syukur itu apa sih Pak? Orang bersyukur itu adalah pendaya gunaan seorang hamba terhadap segala nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan atau berikan kepadanya, baik itu dari pendengaran dan yang lain-lain, didaya gunakan, dipergunakan ila ma khuliqa li ajlih, sesuai dengan Allah menciptakan itu untuk apa. Kalau mata itu digunakan untuk memandang yang indah-indah, memandang hal yang positif. Kalau kita diberi Allah oleh kuping, maka kuping digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang positif. Ketika Allah memberikan lisan kita, maka kita gunakan untuk tilawah Al-Quran. Kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka kesehatan itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Itulah sesungguhnya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan syukur itu hanya alhamdulillah Pak. Tukang bajigur hujan-hujan, alhamdulillah ya Allah bajigur saya habis. Ya kan, ubi saya habis, tempe goreng saya habis, kacang rebus saya habis. Tapi bagi orang yang jualan es dawet atau cendol, hujan nggak laku, ngomongnya apa? Sialan hari ini saya. Nah ini nggak boleh kan? Nggak boleh. Kita harus ar-ridha bi qismatillah. Kita harus ridho, harus rela atas apapun yang telah Allah bagi kepada kita semua ini. Kita nggak perlu iri-irian. Wah
enak ASN ya, setiap bulan dapat gaji tinggal tanda tangan. Belum tentu, dia juga punya problem. Yang ASN melihat pengusaha enak ya, pengusaha setiap hari pegang duit. Kalau saya kan tanggal 25 sudah ngap-ngapan. Belum tentu begitu. Yang pengusaha juga punya problem sama. Maka kita tidak perlu memandang sana semari. Yang penting bagaimana apapun yang telah Allah berikan kepada kita, kita bersyukur kepadanya. Dan setiap nikmat apapun yang telah Allah berikan, kita gunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Tuh. Wa man lam takuna fihi lam yaktubuhu Allahu syakiran wala sabiran. Man nadhara fi dinihi, siapa orang yang memandang dalam hal keagamaannya, ila man huwa fauqahu, terhadap orang yang berada di atasnya, faqad tadabih, maka dia berpegang pada itu, ngikutin apa yang dilakukan oleh orang yang lebih alim darinya. Wa nadhara, dan orang yang memandang fi dunyahu, dalam hal keduniaannya, ila man huwa dunahu, terhadap orang yang berada di bawahnya, maka orang itu akan fahamidallaha, maka orang itu akan memuji Allah ala ma faddalahu bi alaihi, maka orang itu akan memuji Allah atas apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Katabahu, maka Allah akan mencatat orang tersebut syakiran sabiran, yaitu orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Siapa orang yang memandang dalam hal keagamaannya kepada orang yang di atasnya, dan kemudian dia berpegang teguh terhadap hal tersebut, kemudian dalam hal keduniaannya dia memandang orang yang ada di bawahnya bukan di atasnya, maka orang itu akan selalu memuji Allah atas apapun yang telah Allah karuniakan kepadanya. Maka pada saat itulah Allah akan mencatat orang tersebut sebagai hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. Jadi kalau dalam keagamaan kita harus melihat orang yang di atas kita, Pak. Panutan kita adalah orang yang lebih alim dibanding diri kita. Ketika ada orang yang lebih alim melakukan sesuatu, maka kita ikuti. Orang yang lebih alim saja berinfak misalnya. Orang yang beralim saja selalu melakukan sholat tahajud. Orang yang beralim saja selalu berjamaah di masjid. Maka ketika kita melihat keagamaan seseorang yang di atas kita semacam itu, faqtadabih, kita pegang itu, kita ikuti. Nah kemudian dalam hal keduniaan, dalam rezeki yang Allah berikan, kita jangan melihat ke atas. Nah kemudian waman nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu, dan siapa orang ini yang bersama di atas ya, memandang dalam hal keagamaannya ila man huwa dunahu, terhadap orang yang berada di bawahnya, wa nadhara fi dunyahu, dan memandang dalam hal keduniaannya ila man huwa fauqahu, terhadap orang yang ada di atasnya, fa asiba ala ma fatahu, dan dia sangat bersedih atas ketertinggalannya dalam hal keduniaannya. Kenapa sih ya Allah, orang itu engkau berikan rezeki begitu banyak, aku yang sudah jungkir balik keuntunganku cuma 10.000, mereka keuntungannya 100 juta. Ini dia menyesali, seolah-olah dirinya paling sial terhadap perdagangan yang mereka lakukan. Demikian juga dalam hal keduniaan, kita jangan sampai memandang orang yang ada di atas kita kemudian kita menyesali, bersedih atas ketertinggalan kita dalam hal dunia. Maka orang yang semacam itu lam yaktubuhu,
Allah tidak akan mencatat siapa Allah syakiran sebagai orang yang syukur, wala sabiran, dan tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang sabar. Ini memang susah, Pak. Intaha hadzal haditsu jami'ul li jami'i anwa'il khair. Ini hadis menurut pandangan Syekh Nawawi Al-Bantini adalah sekumpulan dari segala macam kebaikan. Hadis ini mengandung sekumpulan semua kebaikan yang ada. Itu masuk ke dalam hadis tersebut. Karena meskipun hanya memandang tentang keduniaan, memandang tentang keagamaan, tapi artinya sangat luas sekali terhadap keagamaan maupun keduniaan. Insya Allah nanti bulan depan, karena ini per bulan ya, saya kasih batas biar enggak semoga apa yang kita peroleh dari kitab Nasul Ibad menjadi perhatian untuk kita semua, dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pagi kajian luar biasa Pak ya, mengenai dua hal